Oke, Ibu semuanya, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang hari ini Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Sama-sama kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita bekal untuk tunduk dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tak lupa pula kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita selalu memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiranya kita layak dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ibu-ibu semuanya, kita sudah membahas tentang ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai seterusnya. Wa huwal aliyyul azim. Allah membuka ayat kursi ini dengan kalimat lafzun jalalah. Kita sudah belajar ya Bu ya di tajwid, ada mad lafzun jalalah. Apa itu lafzun jalalah? Yaitu lafaz Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ditulis Allah lafzun jalalah, maka masuklah seluruh sifat Asmaul Husna di dalam lafaz Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi secara umum. Tapi terkadang ketika kita mengucapkan Allah ada yang dengan menggunakan sifatnya. Contoh Al-Ali, Al-Azim, Al-Qawi, seperti itu Bu. Tapi untuk di sini langsung Allah, yaitu lafzun jalalah, yang dimaksud adalah bagaimana lafzun jalalah ini sudah merangkup seluruh nama Allah Subhanahu, sifat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat kursi ada 17 kali yang merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat 256-nya, di samping Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, Maha menghidupkan, Maha mengatur sedetail-detailnya yang tidak ngantuk dan tidak tidur semuanya. Ketika Allah melakukan tidak ada kata segan karena semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi di ayat 256-nya, 256 Allah berfirman, la ikraha fiddin. Walaupun Allah Maha Kuasa terhadap manusia, tapi untuk perkara agama Allah tidak memaksa. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Kenapa? Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam fisama laha. Sungguh telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan-jalan yang sesat. Kenapa sudah jelas antara perbedaan jalan yang benar dan jalan yang sesat? Karena di ayat 253-nya, di sini kita sudah membahas tentang bagaimana keutamaan para rasul. Tujuan para rasul diutus ke muka bumi ini adalah untuk membawa risalah, untuk mengenalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua sudah jelas. Tidak ada perlu yang dipertanyakan lagi.
Sehingga kalau orang mengambil keputusan dia kafir, itu tidak bisa menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau kan ini dari ibu saya, kan ini dari bapak saya lahir. Itu tidak ada jawaban. Kenapa? Karena banyak orang yang lahir dari ibunya atau bapaknya tidak agama Islam, tapi di pertengah jalanan dia mencari kebenaran sehingga dia berubah. Bahkan itu banyak, ratusan dan ribuan orang. Jadi itu tidak bisa dijadikan alasan. Intinya itulah dalam kehidupan kita dituntut untuk selalu mencari kebenaran dengan apa? Yaitu dengan belajar. Karena para nabi sendiri pun selalu dituntut untuk selalu belajar. Kita sudah belajar bagaimana Nabi Daud Allah berikan kelebihan. Wa'allamahu mimma yasha. Jadi dia diberikan hikmah dan ilmu apa yang dia kehendaki. Bahwa ini salah satu keutamaan Nabi Daud yang ayat sebelumnya kita bahas tentang Jalut. Nabi Daud itu selalu belajar. Maka itu juga di Quran digandengkan antara kalimat Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman ketika menuntut ilmu selalu mengucapkan Alhamdulillah. Inilah salah satu tadabur kita. Nah, orang yang berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala ada 3 di ayat 256 ini. Orang yang berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dia akan selamat. Insya Allah dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu yang pertama, faqadistamsak. Maka diperintahkan orang yang sudah berada di agama Islam, yang pertama, maka sungguh dia telah berpegang teguh. Jadi peganglah agama ini dengan teguh, Ibu. Kemudian bil urwah, setelah dia berpegang talinya kuat. Kemudian bil urwatil wuthqa lam fisama laha, dan tali itu tidak akan pernah putus kalau kita berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya umpamakan waktu pertemuan yang sebelumnya, kalau seandainya ada orang yang masuk ke dalam sumur, kemudian dia ingin dinaikkan ke atas, pasti orang yang ketakutan itu berusaha megang sekuat-kuatnya agar dia bisa naik lagi ke atas ketika dia masuk ke dalam sumur. Tapi kalau talinya tidak kuat, maka akan putus, tetap putus. Maka pegangan itu juga harus 3 ini yang harus kita pegang. Kemudian kalau seandainya juga dia sudah berpegang kuat, talinya kuat, kemudian apa? Lam fisamalah. Lam fisamalah ini kalau diterjemahkan juga Ibu, gantungannya, pengikatnya. Jadi kalau seandainya kita dipegang itu, nah pas tempat pegangan gantungan itu tidak kuat, maka juga akan putus. Maka peganglah dengan kuat, kemudian tali kuat, pencantolannya juga kuat. Maka orang yang berpegang teguh kepada agama Islam, insya Allah dia akan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya Allah akan lindungi kalau orang yang berpegang teguh kepada agama Islam? Inilah tadabbur kita Ibu, 257. Jadi 3 tadi syaratnya. Maka kalau kita sudah memegang yang 3 tadi, apa 3 tadi? Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Maka apa kata Allah kalau yang 3 ini sudah kita pegang? Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Kata-kata Allah tadi sudah saya jelaskan, itu yaitu lafzun jalalah. Apa itu lafzun jalalah? Kalau Allah menggunakan pembukanya dengan kalimat Allah, maka tergambar seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala, Asmaul Husna sudah berada di dalamnya. Kemudian wali. Ada orang menggunakan istilah wali nikah. Wali nikah itu apa Ibu? Siapa yang berhak menjadi wali? Dalam pernikahan yaitu orang terdekat. Contoh wanita ingin dinikahkan, siapa walinya? Siapa orang terdekat? Bapaknya. Kalau tidak ada bapaknya nanti mungkin adiknya atau abangnya atau adik bapaknya, orang-orang yang terdekat. Maka kalimat wali di sini juga bisa diartikan Allahu waliyul ladzina amanu. Tadi kalau yang 3 tadi dipegang maka Allah lindungi. Bisa juga dikatakan Allah akan menjadi dekat kepada orang-orang yang beriman.
Kenapa wanita itu ketika dinikahkan harus ada walinya? Tujuannya sebagai pelindung. Kita dulu pernah bahas tentang pernikahan. Kenapa? Karena karakter manusia ini wanita itu gampang ditokohi atau dikerjai oleh laki-laki. Maka perlu wali agar dia tidak terkecoh dengan pasangannya. Tapi kalau laki-laki tidak perlu wali. Tapi bagi wanita dia perlu wali. Kenapa? Agar tidak terkecoh. Terkadang kan wanita ini baru mungkin diberikan harapan sedikit, dia langsung bisa goyang. Maka perlu wali yang meyakinkan bahwa itu orang baik atau tidak. Maka ketika itu dia jadi pelindung, terlindungi wanita tersebut. Maka itu di sini diartikan Allahu waliyu. Maka orang yang seperti itu akan mendapat perlindungan. Jadi kalau kita sudah berpegang kepada teguh yang 3 tadi, maka ini juga ada kaitannya dengan ayat kursi. Ayat kursi sebelumnya saya sampaikan ayat kursi itu namanya ada ayatul kursi. Itu ayat kursi yang artinya bisa dikatakan maha kuasa, Allah maha mengetahui. Kemudian bisa dikatakan ayatul hifzi, ayat perlindungan. Perlindungan dari kejahatan manusia atau apapun yang ada di dunia ini. Maka kalau juga kita merujuk kepada ayatul kursi, orang yang beriman kemudian meyakini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, semua apa yang ada di dalam ayat kursi, Allah Maha Kuasa menghidupkan, mematikan, mengatur dunia, kemudian tidak tidur, tidak ngantuk, mengatur sedetail-detailnya. Allah yang punya kuasa langit dan dunia ini, kemudian dia tidak segan untuk membuat apa yang dia inginkan. Kemudian ketika memberikan syafaat semua atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka yang meyakini atas keesaan Allah Subhanahu wa taala di ayat kursi, Allah akan lindungi ia. Kemudian walladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Nah, kalau kita sudah mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah melindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Ini kembali kepada kisahnya bagaimana orang-orang kafir yang dahulu orang-orang jahiliyah, ketika mereka sudah mendapatkan agama Islam, sesungguhnya mereka itu sudah keluar dari kegelapan kepada yang terang menderang. Apa itu terang menderang? Yaitu agama Islam. Tapi sebaliknya, kalau seandainya mereka tidak mau kepada agama Islam, karena kan dalam hal agama ayat sebelumnya tidak ada paksaan. Tapi kalau mereka mengambil jalan agama selain Islam, walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ilal zulmat. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah syaitan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Jadi kalau seandainya ibu-ibu semuanya, orang yang tidak mau mendalami agama Islam atau mencari agama Islam diumpamakan oleh Quran itu bagaimana mereka itu keluar dari jalan yang sudah terang kembali kepada jalan yang gelap gulita. Maka orang yang seperti itu sampai akhir hayatnya mereka tetap bertahan di agama selain Islam, ulaika ashabun nar. Yang namanya sahabat itu dekat ya Bu ya. Sekarang saking kita dekatnya dengan sahabat, apa yang dirasakan sahabat kita juga merasakan. Nah, orang yang tidak mau kepada agama Islam yaitu orang-orang kafir, mereka tuh bersahabat dengan neraka. Bukan sekedar bersahabat saja, apa balasannya? Hum fiha khalidun. Dan mereka akan kekal di dalam neraka tersebut. Jadi di dalam ayat 1 ayat ini 257 bahwa ada kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala kalau orang yang mengambil jalan Islam, maka mereka sesungguhnya perjalanan hidup mereka dari kegelapan sampai terang menderang. Tapi ada orang yang tetap masih bertahan di agama kekafiran, kekufuran, maka sesungguhnya mereka diumpamakan mereka berjalan dari yang terang menuju gelap gulita. Dan mereka itu adalah bersahabat dengan neraka, hum fiha khalidun. Dan mereka kekal di dalamnya. Oke Ibu, ini di ayat 257. Di ayat 258, ini menceritakan lagi tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala.
Kita sudah dibahas di ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyu, yang menghidupkan, yang maha hidup, yang kekal dan menghidupkan manusia. Maka di ayat ini masih melanjutkan tentang bagaimana ayat kursi, yaitu bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang diperlihatkan kepada keutamaan kemujizatan Nabi Ibrahim, bahwa Allah itu kalau berkehendak, ibu-ibu semuanya, gampang menghidupkan dan mematikan. Jadi bagi Allah itu sekejap mata. Maka sebelumnya kita bahas ya Bu ya, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, dalam ayat kursi, dan milik Allah lah langit dan bumi. Kepada kita sudah yakin. Tapi apa maksud lahu ma fis samawati wa ma fil ardh dalam ayat kursi? Ada orang, ini saya contohkan waktu itu, ada orang yang punya nasi padahal dia miliknya sendiri, tapi ketika melakukan dia segan. Mungkin faktor ada kekurangannya, ada tamu datang pada nasi punya kita, tapi mau suguhkan makanan takut gak enak, rasanya gak enak atau terlalu sedikit. Jadi dalam diri manusia walaupun dia memiliki tapi terkadang rasa segan. Contoh kadang kita mau beli barang, mungkin lihat tetangga kurang mampu, terasa kurang enakan. Atau punya saudara yang kurang mampu, kita ingin membeli barang yang mewah, kita kurang enakan. Tapi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang dikehendakinya, tidak ada tertanam merasa segan dalam diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah di dalam ayat ke-285 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat ini Allah menjelaskan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diperlihatkan melalui kehebatan Nabi Ibrahim alaihissalam, kemujizatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya? Karena Allah telah memberikan kerajaan kekuasaan. Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Dia berkata, aku pun tidak dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, Allah menerbitkan matahari dari timur dan maka terbitkanlah ia dari barat. Maka bingunglah orang yang kafir itu. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang zalim. Apa maksud dari ayat ini? Kisah di dalam ayat 258 ini adalah cerita Nabi Ibrahim alaihissalam ketika di Babilonia berhadapan kepada Raja Namrud yang menganggap dirinya Tuhan. Kita sudah bahas dulu, pernah saya sampaikan juga ke ibu-ibu. Di dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam paling tidak ada 3 yang sangat populer, ibu. Yang pertama, kisah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berada di Babilonia yang berhadapan dengan Raja Namrud. Yang kedua, ketika di Palestina berhadapan dengan bapaknya sendiri Azar yang membuat berhala. Yang ketiga, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat terkenal, yaitu Nabi Ismail alaihissalam dengan ibunya, yaitu Siti Hajar, yaitu ketika berada di Makkah. Nah, sekarang di ayat ini membahas bagaimana peristiwa perjalanan dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berada di Babilonia. Nah, bagaimana ketika beliau berhadapan dengan Raja Namrud yang menganggap dirinya Tuhan. Dan itulah dikatakan orang yang seperti ini bisa dikatakan togut. Kenapa dikatakan togut? Togut itu orang yang menganggap dirinya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, menganggap dirinya disembah. Kenapa? Sebelumnya juga saya sudah sampaikan ke ibu-ibu ya, bahwa ada orang yang lalai dengan hawa nafsunya. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Dalam surah Al-Furqan ayat ke-43. Surah 25 ayat ke-43. Al-Furqan ayat ke-40. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu alaihi wakila.
Sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginan sebagai Tuhannya? Itulah termasuk Fir'aun, kemudian Raja Namrud. Afa anta takunu alaihi wakila. Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Nah, jadi Fir'aun, Raja Namrud itu termasuk orang yang jadikan hawa nafsunya sebagai orang agar menyembah kepada dia. Dan itulah termasuk toghut. Jadi kalimat toghut itu juga kita temukan di Al-Baqarah 256 tadi ya Bu ya, la ikraha fiddin. Ada orang yang menjadikan bahwa toghut dia yang harus disembah. Dan itulah juga termasuk Raja Namrud. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam, kita kembali ke Al-Baqarah tadi Bu, 258. Bagaimana salah satu perdebatan Nabi Ibrahim alaihi salam kepada Raja Namrud yang mengaku dirinya Tuhan? Yang pertama, tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya? Karena Allah memberikan kerajaan kekuasaan. Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Jadi ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam berdebat kepada Raja Namrud. Kalau engkau menganggap wahai Raja Namrud dirimu Tuhan, bisakah engkau menghidupkan dan mematikan seperti Tuhan yang saya sembah? Maka apa yang dilakukan oleh Raja Namrud? Saya bisa. Akhirnya ditunjukkan di hadapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana cara ditunjukkannya? Dengan kedangkalan ilmu Raja Namrud. Dipanggilnya tahanan yang ada di kekuasaannya, para tahanan, 4 orang dipanggilnya. Kemudian 2 dibunuhnya. Bahwa apa? Kalau saya berkehendak saya bisa matikan dia. Langsung dibunuh 2 orang. Nah bagaimana kalau saya ingin menghidupkan? Saya lepaskan saja dia. Padahal apa yang diminta Nabi Ibrahim alaihi salam bukan itu. Padahal menghidupkan yang dari sebelumnya tiada menjadi ada. Tapi Raja Namrud tidak mampu untuk itu. Ini salah satu kedangkalan Raja Namrud dalam perdebatan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian apalagi perdebatan berikutnya antara Nabi Ibrahim alaihi salam dengan Raja Namrud. Qala Ibrahimu fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladzi kafar. Ibrahim berkata, Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Maka bingunglah orang-orang yang kafir itu. Maka ini lagi didebat lagi Raja Namrud oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Kalau seandainya engkau menganggap dirimu Tuhan yang maha kuasa, maka kata Nabi Ibrahim, sekarang matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Sekarang coba balik. Matahari terbit di barat, tenggelam di timur. Tapi langsung terdiam Raja Namrud dan orang-orang kafir pengikutnya. Padahal kalau seandainya Raja Namrud otaknya cerdas, ibu-ibu semuanya, seharusnya dia bisa meminta kepada Nabi Ibrahim alaihi salam agar apa? Oke, kalau memang engkau Tuhan kamu itu benar, sekarang coba buktikan. Tapi apa yang dilakukan Raja Namrud? Beliau tidak membalas Tuhannya Nabi Ibrahim itu Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan itu. Membalikkan matahari dari barat ke timur, terbit dari barat tenggelam ke timur. Kenapa? Karena itulah Bu ya, kalau seandainya hati sudah ditutup, langsung tidak bisa lagi berpikir dengan perdebatan tersebut. Inilah salah satu kedangkalan Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka ibu-ibu semuanya, kalau hati kita memang sudah tertutup dari Allah Subhanahu wa taala, untuk menjawab seperti itu pun Raja Namrud tidak mampu. Kita lanjutkan lagi. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Ini hanya kisah saja, jadi tidak perlu sampai dalam untuk tadaburnya, karena ini bagaimana kekuasaan Allah ketika mendebat Raja Namrud. Maka bingunglah orang-orang kafir itu, maka Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Nah, ketika kalah perdebatan tersebut, perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berada di Babilonia, apa titik akhir dari perjalanan itu? Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar ya Bu ya. Dibakar. Kemudian tumpukannya itu kalau menurut riwayat, ketika ada burung terbang, burung itu langsung bisa hangus karena saking tingginya tumpukan kayu tersebut.
Nah, siapa yang mengumpulkan kayu tersebut? Yaitu seluruh masyarakat yang ada di Babilonia. Bahkan di dalam kisah tersebut ada satu nenek tua yang jauh sekali bersedih menangis. Kenapa? Bukan karena Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, tapi karena kakek tua tersebut, nenek tua tersebut tidak bisa mengantarkan kayu bakar untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Saking dahsyatnya memang orang kafir ketika dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dinaikkan kepada tumpukan kayu yang begitu tinggi sekali, itu semua dari bagaimana Raja Namrud yang sangat luar biasa sekali. Yaitu dinaikkan dengan manjanik. Apa itu manjanik? Manjanik itu dengan ketapel. Ketapel ini Nabi Ibrahim itu dinaikkan ke tumpukan kayu yang begitu tinggi sekali, yaitu dengan manjanik, dengan ketapel sampai di atas. Nah, bagaimana cara membakarnya? Bukan dari atas, tapi dari bawah agar api itu berlahan-lahan naik ke atas. Nah, sampai proses di atas itu agar Nabi Ibrahim sebelum membakar Nabi Ibrahim itu segera mengikut untuk menyembah Raja Namrud. Tapi apa yang terjadi? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada yang bisa. Malah yang terjadi bukan apinya makin panas, tapi qulna ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Yang terjadi itu adalah apinya dingin yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah salah satu bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ketika mengatur kehidupan yang ada di bumi ini, Al-Qayyum, yaitu sampai tertata sedetail-detailnya, mengatur terbitnya matahari dari timur dan barat, kemudian mengatur manusia dari lahir sampai tua sampai meninggal lagi. Dan kalau seandainya ada orang yang mengaku Tuhan seperti Fir'aun dan Raja Namrud, tidak akan mungkin mereka bisa melampaui itu semuanya. Maka itu kembali kepada ayat kursi, bagaimana Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard, dan seterusnya, menceritakan tentang 17 kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat berikutnya 259 masih cerita tentang bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tentang menghidupkan kampung yang sudah ratusan tahun hancur, kemudian Allah hidupkan lagi. Ini hanya sekedar kisah saja. Jadi tidak perlu pemahaman yang sangat dalam ya Bu ya. Karena ini menjadi pelajaran bagaimana menggambarkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Au kalladzi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urushiha. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Fa'amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'athah. Qala kam labith? Qala labithtu yawman aw ba'da yawm. Qala bal labithta mi'ata 'amin fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasannah wanzur ila himarik walinaj'alaka ayatan linnasi wanzur ila al'azami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Di dalam ayat ini tidak dijelaskan siapa orangnya dan kapan terjadinya. Kalau kita baca dalam tafsir, itu di dalam tafsir sendiri dijelaskan bahwa tidak disebutkan siapa orangnya dan di mana tempatnya, bahwa tidak terlalu penting siapa orangnya, tidak terlalu penting di mana tempatnya, yang terpenting bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur kehidupan manusia. Maka dalam ayat kursi juga Al-Qayyum, mengatur, Al-Hayyu, yang menghidupkan. Maka inilah salah satu contohnya, au kalladzi, kita baca terjemahannya, atau seperti orang-orang yang melewati suatu negeri yang bangunannya telah roboh sehingga menutupi runtuhan atap-atapnya. Nah, jadi bangunan yang roboh yang menutupi atap-atapnya. Mana yang dulu roboh Ibu? Dindingnya atau atapnya? Kalau kita baca dalam terjemahan ini. Yaitu atapnya dulu ya Bu ya. Atapnya yang roboh, baru dindingnya menutupi atap-atapnya. Maka kalau kita pahami sini Bu ya, melewati negeri yang bangunannya telah roboh hingga menutupi atap-atapnya. Berarti atapnya dulu amblas, jatuh, baru dindingnya tumbang.
Nah, apa yang terjadi? Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri itu setelah hancur? Ini kuasa Allah. Maka tadi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kalau Allah berkehendak, Allah itu tidak ada kata segan seperti manusia. Bisa semua dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mematikannya orang itu selama 100 tahun. Kemudian membangkitkannya, menghidupkannya kembali. Dan orang yang dihidupkan kembali itu terasa dia seakan-akan seperti baru tidur sebentar. Padahal dia sudah tidur 100 tahun. Dan Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Dia orang itu menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, tidak engkau tinggal 100 tahun. Jadi 100 tahun. Mana buktinya? Lihatlah makanan dan minuman yang belum berubah. Makanan minumnya belum berubah. Jadi ada buah-buahan yang berada di tempat orang tersebut. Buahnya itu belum busuk. Jadi orang tersebut melakukan perjalanan pakai keledai. Keledai, kemudian dia beristirahat, ada buah-buahan di sebelahnya. Buahnya itu tidak busuk. Buah 100 tahun tidak busuk. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Kendaraannya, lihatlah makanan minum yang belum berubah, tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Jadi hanya tinggal tulangnya saja kendaraannya. Dan agar kami jadikan engkau tanda-tanda kekuasaan bagi manusia, lihatlah tulang belulang keledai itu. Bagaimana kami menyusunnya kembali. Jadi Allah hidupkan lagi. Bagaimana kuasanya Allah menghidupkan keledainya tadi, kendaraannya, tidak meski prosesnya harus dari lahir, bayi, menyusui, langsung besar keledainya. Inilah kalau Allah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nggak perlu keledainya menyusu lagi kepada ibunya seperti itu, Bu ya. Langsung hidup lagi keledainya besar. Bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Inilah salah satu bagaimana kuasa Allah menghidupkan manusia, keledai yang sudah lama dimatikan selama 100 tahun. Kemudian di ayat 260 dikuatkan lagi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa Allah gampang sekali menghidupkan burung yang sudah bercerai-berai, ditaruh di atas bukit dipisahkan, tapi begitu sekali panggil langsung menyatu kembali dan hidup. Kita baca Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha azizun hakim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau hidupkan orang yang mati. Jadi Nabi Ibrahim ini bukan sebenarnya dia tidak beriman kepada Allah, sebenarnya dia beriman. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau tuh agar keimanannya betul-betul yakin. Ada ainul yakin, ada hakul yakin. Nah Nabi Ibrahim itu minta ainul yakinnya. Dia ingin melihat dari matanya. Langsung. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, belum percayakah engkau? Jadi Allah bertanya kepada Nabi Ibrahim, apakah engkau ragu tentang kekuasaanku? Lantas bagaimana jawab Nabi? Dia menjawab, aku percaya, aku beriman. Maka apa bedanya iman dengan percaya dengan iman, Ibu? Jadi qala awalam tu'min, kata Nabi Ibrahim. Jadi yang namanya iman itu ya Bu ya, selalu timbul pertanyaan. Yang namanya iman. Kadang dia mengaku, saya beriman kepada ini, tapi ada keraguan. Itu tandanya belum yakin.
Yang namanya iman itu bukan berarti kita langsung iya. Tidak. Yang namanya iman itu adalah selalu timbul pertanyaan. Itu yang namanya iman. Nabi Ibrahim dia bukan tidak percaya Allah Maha Kuasa, tapi dia tetap mau bertanya, mau meyakinkan benar tidak. Sama orang mungkin ketika melakukan dia percaya sedekah itu balasannya seperti itu, tapi terkadang banyak orang yang masih ragu melakukannya. Belum sampai di titik keyakinan. Kapan titik keyakinan itu sampai? Ketika balasan itu sudah kita terima, yaitu di surganya Allah, baru yakin. Nah, Nabi Ibrahim juga seperti itu, dia sudah beriman, tapi keyakinan belum ainul yakin. Maka dalam beribadah itu Bu, selain iman, titiknya adalah yakin. Yakin apa yang kita kerjakan. Kita lihat Bu dalam hal beribadah. Dalam surah Al-Hijr, surah 15 ayat 99. Boleh dibuka Ibu, Al-Hijr, surah 15 ayat 99. Ayat 90, penutup ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka, dan sembahlah Tuhanmu hatta ya'tiyakal yakin, sampai yakin ajal datang kepada. Kata-katanya yakin, sampai betul-betul yakin. Jadi keyakinan seseorang itu melakukan amal ibadah itu bahwa apa yang dia percaya itu dulu benar ketika balasannya sudah nampak. Itu dalam hal ibadah. Kita lihat juga Nabi Ibrahim alaihi salam, titiknya ketika melakukan segala sesuatu sampai titik yakin itu dalam surah Al-An'am ayat 75. Surah 6 ayat 75. Surah 6 ayat ke-75. Ya. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh wal yakuna minal muqinin. Muqinin itu juga yakin. Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami. Jadi ini salah masuk kekuasaan yang Allah kemilikan Allah, yaitu menghidupkan, dinampakkan kekuasaan itu kepada Nabi Ibrahim. Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Jadi di atas iman itu yakin Ibu. Ada orang beriman tapi terkadang keimanannya masih goyang. Kenapa? Karena dia belum yakin apa yang dia kerjakan. Dan Nabi Ibrahim dari keimanannya itu dia ingin naik derajatnya sampai yakin bahwa apa yang dilakukan itu benar. Nah, seperti itu Ibu. Nah, maka di dalam kita kembali ke Al-Baqarah tadi Ibu. Al-Baqarah 260. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allah azizun hakim. Jadi kita baca tadi bahwa Allah bertanya kepada Nabi Ibrahim, belum percayakah engkau? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, aku percaya, tetapi agar hatiku lebih mantap atau hatiku lebih yakin. Jadi iman itu Ibu ya, ilmu itu tidak bisa membuat orang menjadi beriman. Banyak orang yang pintar tapi keimanannya kepada Allah belum tentu. Tapi dengan kita belajar menuntut ilmu, ini bisa menguatkan iman kita. Jadi ilmu tidak bisa menciptakan iman, ilmu hanya bisa menguatkan iman. Ini yang harus kita garis bawahi Bu ya. Ilmu itu tidak bisa menciptakan iman, karena banyak orang yang berilmu belum tentu dia beriman. Tapi dengan kita belajar menjadi orang yang berilmu, itu bisa menguatkan iman kita. Dan itulah, kalau iman sudah dibarengi dengan ilmu pengetahuan, akhirnya adalah keyakinan. Jadi kan beriman, kita dengar cerita-cerita orang saja, tapi nggak didengar, dicari ilmunya. Berat untuk sampai titik yakin. Maka agar sampai titik yakin tersebut, keimanan itu harus dibarengi dengan ilmu. Inilah tingkatan yang paling akhir ketika kita beribadah, nggak ragu-ragu lagi. Oh, kita lakukan ini balasannya, ini lakunya. Kadang orang, aduh, padahal sudah jelas nih balasannya ini, ancamannya ini, beriman. Tapi kenapa dia masih ragu-ragu? Karena tidak dibarengi dengan ilmu sehingga tidak sampai kepada titik keyakinan. Nah ini salah satu Allah perlihatkan
Dia Allah berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung. Fakhudh arba'atan minat toir. Lalu cincanglah oleh kamu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Jadi di dalam ayat ini ibu-ibu semuanya menjelaskan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang terjadi perdebatan antara Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud, suatu kampung yang sudah lama musnah ratusan tahun, kemudian Allah hidupkan lagi kampung tersebut, kemudian seorang yang melakukan perjalanan dengan keledai dan membawa makanan beristirahat, kemudian mereka tertidur, mereka kira hanya 1 hari atau setengah hari, padahal mereka sudah tidur ratusan tahun. Kemudian bagaimana lagi Allah Maha Kuasanya menghidupkan burung yang sudah dicincang-cincang, dipisah-pisah, ditaruh, diletakkan di atas bukit, tapi dengan seruan panggilan saja langsung bisa menyatu kembali. Dan itulah Allah Maha Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Ini saja mungkin ibu-ibu, karena nanti di tema berikutnya ini sudah beda, yaitu tentang pengukuhan harta, tentang harta. Jadi ini masih tentang kisah ini, yaitu pertama tentang ayat kursi 17 dari ayat awal. Kenapa ayat ini dikatakan ayatul a'zam, ayat yang paling mulia dalam 30 juz Quran? Karena dari Allahula sampai wa huwal aliyul azim, semuanya itu merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan kuasanya Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak memaksa hambanya untuk memilih agama Islam. Kenapa? Karena para rasul sudah diutus dengan jelas membawa risalah agama. Tinggal kita lagi mana mau kita ambil. Kalau kita mengambil agama Allah Subhanahu wa taala yaitu Islam dengan 3 pegangan, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha, maka Allah akan jadi apa? Di ayat 257-nya Allahu waliyu. Allah akan jadi pelindung di dalam kehidupan kita. Maka bagaimana kekuasaan Allah digambarkan lagi bahwa Allah nanti akan membangkitkan. Bagi Allah gampang. Nanti juga kita yang sudah hidup di dunia ini Bu, Allah akan bangkitkan lagi dengan kuasanya setelah kematian tiba. Tapi nanti kita akan mempertanggungjawabkan amalan apa yang sudah kita kerjakan ketika di dunia ini. Itulah salah satu bagaimana kuasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Intinya pasti ini penjelasannya, penjabaran dari ayat kursi, bahwa Allah berkehendak itu tidak ada kata segan, gampang bagi Allah. Ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan ketika Allah memberikan ilmu pengetahuan kepada seorang hamba, semuanya itu atas kehendak Allah juga. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Maka itulah maka ayat kursi itu maknanya adalah kuasa Allah ya Bu ya. Jadi kalau Allah berkehendak apapun bisa. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya, mungkin ini saja penjelasan, karena ini kisah jadi tidak perlu dijelaskan panjang lebar. Kisah ini hanya menguatkan keyakinan kita bahwa Allah itu memang maha segala-galanya, seperti itu. Dipersilakan kepada ibu-ibu. Masya Allah, tabarakallah Pak Ustadz, terima kasih banyak penjelasannya. Baik ibu-ibu, bagi yang mau bertanya boleh angkat tangan atau boleh tulis di kolom chat. Baik, Pak Ustadz, ada yang bertanya dari Ibu Denok. Assalamualaikum. Ayat yang menjelaskan tidak ada paksaan masuk agama Islam diturunkan sebelum atau setelah kejadian di Babilonia, Pak Ustadz? Ya, Babilonia ini pada zaman Nabi Ibrahim. La ikraha fiddin ini pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ini kita lihat, saya share ya Bu ya. Ya, la ikraha fiddin ini pada zaman Nabi Muhammad. Nah, sedangkan Babilonia itu pada zaman Nabi Ibrahim, jadi jauh mundur ke belakang. Jadi la ikraha fiddin, ya la ikraha fiddin ini dia asbabun nuzul ayatnya ini yang sebelumnya saya sampaikan. Ada orang Nasrani, agama Nasrani yang memiliki 2 anak. Kemudian bapaknya beragama Islam, anaknya masih belum Islam. Lantas bapaknya mengadukan kepada Rasulullah. Nah, jadi turunlah ayat la ikraha fiddin ini. Ini asbabun nuzulnya. Jadi menghadap kepada Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana anak saya? Anak saya masih agamanya Nasrani.
bapaknya khawatir. Kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin, anaknya tidak mau juga memeluk agama Islam, maka lalu sang ayah membiarkan mereka. Tidak boleh ayahnya. Rasulullah dan ayahnya mereka berkata, apakah sebagian dari tubuhku akan masuk neraka dan aku melihat mereka saja? Maka turunlah ayat ini, lalu sang ayah membiarkan mereka tetap di dalam agama semula. Jadi ini asbabun nuzulnya. La ikraha fiddin ini adalah zaman Rasulullah. Kemudian tentang Babilonia ini zaman Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena kisah-kisah dahulu itu menjadi pelajaran bagi kita untuk meyakinkan keimanan kita. Seperti itu. Masya Allah, tabarakallah Pak Ustadz. Terima kasih Ibu Denok. Itu jawaban dari Pak Ustadz. Silahkan ibu-ibu ada lagi yang mau bertanya? Boleh. Oke, ada Ibu Tutut. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Kristina. Pak Ustadz, kalau misalkan tadi sebab nuzulnya ayat itu kan bapaknya masih Islam tapi anaknya Nasrani gitu. Kalau sekarang jadi kan kalau di Indonesia tuh kalau nggak salah pernikahan beda agama tuh dibolehkan ya Pak, tapi anaknya ikut bapak gitu. Nah, berarti itu sama aja memaksakan ya Pak? Iya, sama memaksakan. Dia harus, maka dalam hal agama yang sebelumnya pernah saya sampaikan ibu-ibu ya, yang pertama bukan syahadat. Syahadat memang iya, tapi yang pertama adalah tidak ada paksaan atas kemauan diri sendiri. Baru nanti ketika dia sudah yakin dengan hatinya mantap, baru dikuatkan dengan syahadat. Walaupun kemarin Bu Rara juga katakan bahwa nanti bisa dengan paksaan, dengan kita ajarkan, itu mungkin kalau memang kita pandai. Tapi kalau seandainya tiba-tiba di tengah jalan, karena memang dia paksaan, dia bisa kembali ke agama lamanya. Kenapa? Karena yang dipaksa itu memang ujung-ujungnya tidak kurang baik kalau dalam hal agama. Kenapa? Kalau memasuki agama jangan dipaksa, dia tidak ada pembelaan terhadap agamanya. Contoh saya dipaksa nih, tiba-tiba agama saya dinodai oleh orang lain. Saya berat untuk membelanya. Kenapa? Karena saya masuknya juga terpaksa. Seperti itu Ibu. Kalau kayak gitu nggak usah yang orang tua yang beda agama ya Pak Ustadz. Misalkan kita lahir kan dari Islam juga gitu kan. Nah mau nggak mau kan kita ikutin agama orang tua kita. Benar Ibu. Ya memang jelas dalilnya Ibu ya, nggak boleh nikahkan orang yang beda agama. Ini hanya di Indonesia saja. Maka saya ada juga ibu-ibu Malaysia yang saya ajar agak terkejut dengan bagaimana peraturan di Indonesia. Kan cerita pernikahan itu pertama kali tentang memilih pasangan. Wala tangkiu yang kita pernah tadabbur juga Bu ya. Al-Baqarah. Memang sudah jelas wala tangkiu. Al-Baqarah. Ayat yang ke 221. Sebelum nikah tuh gerbang pernikahan cari pasangan. Ya mungkin kita nikah nggak punya pasangan ya Bu ya. Cari pasangan. Nah ketika cari pasangan itulah Quran sudah berikan gambaran, jangan yang beda keyakinan. Walaupun katanya ahlul kitab boleh, tapi kan zaman sekarang nggak ada ahlul kitab lagi. Berarti sudah tidak ada lagi, intinya harus sama keyakinan. Seperti itu. Ya Bu Rara. Terima kasih Pak Ustadz. Ya Bu. Bu Rara, silakan, mic-nya belum kebuka. Ya. Iya, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pula Pak Ustadz kalau kita mengenalkan agama Islam kepada yang non-Muslim? Karena pengalaman kami seperti kami mengenalkan agama Islam kepada bapak mertua, itu awal-awal dia dengeri saja, lama-lama dia tertarik dan alhamdulillah masuk Islam. Itu sudah waktu dia sakit lah, dia minta masuk Islam. Jadi sebelumnya itu kan kita ceritalah kalau lagi makan apa gitu, suami saya sharing tentang Islam gitu. Jadi kalau ini kita lakukan kepada kawan kita yang belum Muslim, itu gimana Pak Ustadz? Ya tentu kita harus belajar dulu ya Pak Ustadz. Iya. Jadi menurut Pak Ustadz gimana? Makasih. Itu yang terbaik Bu, memperkenalkan kita. Bagaimana kan orang tahu Islam tuh begini-begini, tapi memperkenalkan yang terbaik. Ini yang pernah terjadi juga
salah satu ibu-ibu yang saya ajar di Hong Kong itu ibu-ibu salah satu TKI juga di Hong Kong kerja sebagai kerja rumah tangga. Kebetulan beliau tuh rajin ibadah, karena mungkin faktor ekonomi beliau harus hijrah pergi ke Hong Kong cari nafkah ibu itu untuk membiayai anak karena suami sudah tidak ada. Tapi karena memang ibu itu basic agamanya bagus, setiap beliau masak itu suka mutar murotal Al-Quran dari handphone. Buka murotal sambil masak di dapur, buka murotal. Nah majikannya ini suka berantem. Suami istri berkelahi saja. Berkelahi saja. Sehingga rumah tangga itu seperti neraka mungkin kalau kita bayangkan dalam rumah tersebut. Dia berantem saja. Tapi kalau tiba-tiba mereka misah, si ibu tadi pergi ke dapur, dengar baca Quran merasa tenang. Karena setiap hari hampir bertengkar. Ini cerita ibu yang ketika cerita ke saya. Akhirnya dia kenalkan Islam pelan-pelan. Akhirnya apa yang terjadi? Masuk Islam. Itu satu kejadian. Boleh. Baik itu memperkenalkan agama kita. Tapi jangan memaksa. Ini yang harus digarisbawahi. Satu lagi. Ini yang terjadi juga di Hong Kong juga. Karena kan banyak ibu-ibu sana yang kerja ada rumah tangga. Ada yang jaga anak. Nah yang dijaga nih anak Cina. Nah ibu tadi kan biasa orang tuanya sibuk kerja pagi-pagi pulang malam. Akhirnya karena anak itu tersebut suka dengan yang jaganya tadi, selalu kalau pergi pengajian, anak kecil itu masih ikut, masih kecil. Usia 3 tahun, 4 tahun. Akhirnya di pengajian karena dia anak itu hadir, rupanya setiap pengajian itu diajarkan Iqra. Ajarkan Iqra, ajarkan baca Quran, ikut pengajian sampai dia usia remaja. Apa yang terjadi Ibu? Setelah dia bisa membedakan mana agama orang tuanya dan apa yang dipelajarinya, di tengah jalan dia mengambil keputusan masuk Islam. Ini banyak yang terjadi seperti itu. Dan anak itu pintar dan cerdas. Jadi kalau mengenalkan baik sekali. Karena memang umat yang terbaik itu apa? Kuntum khayra ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Seperti itu, Bu. Pak Ustadz bisa tanya satu lagi, boleh nggak? Boleh Bu. Pak Ustadz pernah ada guru ngaji waktu ada teman yang kawin campur, kebetulan beda agama. Nah dia mau ngaji, kemudian guru ngaji itu dengan bahasa yang lembut lah, mohon maaf saya tidak bisa menerima yang kawin campur yang suaminya itu belum muslim walaupun kamu sudah muslim, dan guru tersebut tidak mengutarakan apa alasannya. Jadi menurut Pak Ustadz itu apa ya? Karena kita penasaran juga gitu, karena teman-teman saya juga banyak kawin campur, tidak berani belajar baca Al-Quran dikarenakan ya itu tadi salah satunya Pak Ustadz ada penolakan. Terima kasih Pak Ustadz. Belajar Al-Quran ini tidak semestinya orang Islam saja Bu ya, siapapun boleh belajar. Tinggal nanti tujuannya, ada orang yang mungkin belajar Quran tujuannya untuk merendahkan Islam. Tapi kalau dia tujuannya belajar Quran hanya ingin tahu, mana tahu dapat hidayah, itu diperbolehkan saja. Saya kurang tahu juga apa tujuan dari Ustadz. Intinya ketika belajar Quran, tidak ada larangan bagi non-muslim untuk belajar Quran. Tetap mereka boleh belajar. Pak Ustadz, ini teman kita muslim, tapi suaminya yang tidak muslim. Jadi teman yang muslim ini yang mau belajar Al-Quran, tapi guru ngajinya tidak berani terima. Karena mereka kawin campur yang tidak sama-sama muslim. Jadi teman saya ini muslim. Begitu Pak Ustadz. Iya. Nah dengan seperti itu, intinya tadi tidak ada larangan apapun kendalanya. Seorang pendosa besar sekalipun, kalau dia ingin belajar Al-Quran itu tetap diperbolehkan. Kecuali yang tidak boleh itu ya orang yang baca Quran mungkin dalam keadaan dia tidak suci, sedang haid. Itu pun para ulama berbeda pendapat juga. Orang kafir sendiri pun masih boleh belajar Quran. Tidak ada. Apalagi yang mungkin beda agama. Kalau mereka ingin mendalami boleh-boleh saja. Jadi saya tidak tahu juga alasan ustadznya kenapa dia tidak. Karena kan Quran ini pintu hidayah. Hudan. Nama lain dari Quran adalah hidayah hudan. Mungkin setelah dia belajar hidayah sampai. Jadi jangan kita menutup hidayah. Maka dalam hati saya Ibu, kalau saya ada luang waktu saya ada orang kosong, ada orang minta belajar ngaji, saya menolaknya, rasanya saya menutup pintu hidayah. Saya nggak bisa, hati saya rasanya kayak tertolak. Kecuali kalau saya nggak punya waktu, sudah penuh.
maka saya nggak bisa untuk ngajarinnya. Tapi kalau masih ada waktu, ada orang minta ngajar ngaji, saya menolaknya, rasanya kayak saya menutup pintu hidayah. Padahal kan dia ingin cari hidayah. Itu saya rasanya kalau seandainya ada menolak seperti saya kayak kurang terima gitu Bu ya. Karena memang siapapun berhak untuk dekat dengan hidayah seperti itu. Berarti boleh ya Pak Ustadz ya? Boleh, tidak ada larangan. Oh, terima kasih Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, Ibu Rara. Ada pertanyaan lagi Pak Ustadz dari Ibu Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, gimana dengan orang-orang yang terlahir dan hidup di kalangan non-muslim dan tidak dapat hidayah menjadi muslim? Apakah mereka tidak dapat kesempatan mencium surga Allah? Iya. Bagaimana Pak Ustadz? Nah, bagaimana ada orang yang mungkin tinggal di daerah non-muslim kemudian lahir dari tidak muslim juga. Karena memang sekarang kan sudah lengkap semua Bu ya. Dan itulah salah satu dalam ayat yang kita baca atau di dalam ayat ini, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a fal. Al-Kahfi ayat ke-29. Mungkin boleh dibuka Ibu, Al-Kahfi 29. Surah Al-Kahfi ayat ke-29. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu telah datang dari Tuhanmu. Jadi tidak ada celah kita mengatakan bagaimana. Kenapa? Karena memang sudah jutaan orang, juga mungkin ratusan ribuan orang yang masuk Islam. Baik di negara yang bukan Islam sekalipun. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Kemudian dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Jadi tidak ada memang celah kita, kan dia memang di negaranya non-muslim. Kemudian dia daerah sana juga tidak banyak orang Islam, bapaknya juga non-muslim. Jadi Allah sudah mengatakan kebenaran itu sudah sampai dengan diutusnya para rasul. Inna a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suradiquha. Banyak penerjemahan saja. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang yang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan minum, maka akan kami berikan seperti besi yang mendidih dan menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk, ditempatkan yang paling jelek. Nah, apakah orang-orang yang seperti ini tetap tidak mencium surga? Iya, karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tadi alasannya dalam surah awal juz 3 itu Bu ya. Para rasul itu sudah jelas diutus untuk menyampaikan risalah. Tinggal kitanya saja lagi yang mencari mau atau tidaknya. Seperti itu Ibu. Baik Pak Ustadz, Ibu Rina sebentar. Tadi sudah ada pertanyaan dari Ibu Mai. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ada anak yang pindah agama sendiri padahal orang tuanya muslim. Apakah orang tuanya jadi berdosa? Seperti itu Pak Ustadz. Nah, apakah orang tuanya jadi berdosa? Anaknya mungkin dia belajar atau melihat yang lain, orang tuanya masih muslim, kemudian dia memaksa anaknya supaya tetap tidak memaksa, mengingatkan agar anaknya tidak pindah, tapi anaknya tidak mau juga, maka orang tuanya sudah putus perkaranya, tidak ada dosa bagi orang tuanya. Seperti itu Ibu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ada dari Ibu Rina, silakan Ibu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Oke, Ustadz, mohon penjelasannya dengan ini dari dulu sebenarnya. Suara Bu Rina agak ya, di pikiran saya gitu ya Ustadz ya, karena sepengetahuan saya dalam Islam itu kan nggak ada seperti Kristen atau Nasrani yang misionaris gitu ya Ustadz ya. Oh gitu ya Ustadz. Halo Ustadz, sekarang ya, bagaimana Ustadz? Ya. Sekarang Ustadz? Ya sudah. Ya. Jadi apa namanya, kan kalau kita di Islam itu nggak ada misionaris ya. Jadi nggak seperti Kristen, kita tuh harus apa istilahnya mencari domba-domba. Ya, kalau Islam dakwah hanya menyampaikan. Dakwah menyampaikan, tapi tidak memaksa. Betul. Oke. Jadi batasnya itu sampai di mana ya Ustadz ya kita itu
Karena itu kadang-kadang kontradiksi Ustadz, kalau misalnya kita terlalu, bukan memaksakan juga sih, tapi kan kita mencoba ya Ustadz ya, supaya orang-orang kita cintain itu supaya mereka juga bisa merasakan keindahan Islam gitu ya. Tapi di other hand ya itu kadang-kadang suara Bu Rina hilang lagi. Seperti suara Bu Rina hilang. Misionaris itu apa karena mungkin apa namanya, bagaimana jadi cara yang terbaik Ustadz. Jadi kita nggak terlalu merasa memaksakan, tapi kita juga kan pingin itu kan supaya mana Ustadz? Ya, cara yang terbaik supaya kita bisa berdakwah dengan baik. Iya, Islam itu punya cara yang dahsyat. Apa senjatanya orang Islam? Bukan pedang. Ad-du'a silahul mu'min. Ini doanya orang Islam. Senjatanya, mungkin mereka dengan media atau apa semuanya, dengan peluru kah, entah apa semualah bagaimana untuk memaksa Islam, menghancurkan tempat mereka. Tapi orang Islam ada senjatanya. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Jadi para pendai, para guru, ketika saya sudah ngajar, para pendai sudah mencapaikan ceramahnya mungkin di mimbar, apa yang harus dilakukan para dai agar yang disampaikannya para ustadz, para guru sampai ke hati penerimanya? Ad-doa, doakan mereka. Itu lebih tajam dibandingkan paksaan. Jadi kalau Bu Rina kan kita pingin nih mereka tuh supaya bisa menikmati manisnya Islam. Setelah kita berusaha dengan kata-kata, dengan ajaran, dengan nasihat, maka yang paling tajam lagi adalah barengi dengan doa. Karena kan mereka itu hati yang bermain sebenarnya. Bukan badan, bukan jasad. Mereka tuh mau menerima itu agamanya baik atau tidak kan hati yang bermain. Kalau hatinya sudah meyakini bahwa itu benar maka terbuka. Ya doanya apa? Agar mereka bisa jadi Islam. Boleh pakai bahasa Indonesia saja Bu ya. Doanya bahasa Indonesia, ya Allah, sebutkan namanya siapa. Seperti itu. Oke, baik Ustadz, doa jadi senjata ya, kita. Kita lihat apa yang dilakukan Nabi Ibrahim ya, kepada bapaknya Bu ya. Yang dilakukan Nabi Ibrahim kepada bapaknya apa yang dilakukan? Kalau enggak kamu akan dibunuh kata bapaknya Nabi Ibrahim kalau enggak ngikutin. Tapi Nabi Ibrahim tetap berdoa dan husnuzon kepada bapaknya, dia tuh orang baik. Dan dia doakan semoga bapak saya mendapatkan hidayah. Itu yang dilakukan Nabi Ibrahim. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Ya. Baik Pak Ustadz, ada lagi dari Ibu Luis. Ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Pak Ustadz, kalau ada suami istri nih, suaminya waktu nikah dia masuk Islam. Tadinya Kristen lah, Cina. Masuk Islam, terus di tengah jalan mereka bercerai. Terus sakit. Setelah bercerai ini si suami ini sakit dan meninggal. Tapi sebelum meninggal dia pesan sama mantan istrinya kalau dia mau dikuburkan dalam keadaan Islam. Terus tapi pas meninggal nih jadi rebutan antara pihak si bapak dengan pihak istri nih Pak Ustadz. Akhirnya diambil sama pihak keluarga laki. Tapi sampai sekarang nih si istri ini merasa bersalah. Maksudnya dia merasa berdosa gitu Pak Ustadz karena keinginan suami nggak kesampaian. Itu gimana ya Pak Ustadz ya? Ya, yang namanya kalau sudah muslim memang harus diselenggarakan secara muslim, itu fardu kifayah. Pertanyaan Ibu ini pernah terjadi langsung di depan mata saya. Teman saya sendiri ketika sekolah di pesantren. Beliau bapaknya juga mu'alaf, baru masuk Islam, sedangkan ibunya sudah Islam dari lahir. Tiba-tiba bapaknya meninggal, datanglah semua. Keluarga dari bapaknya ini masih Batak, Kristen ya Bu ya, Batak. Datang semua, akhirnya bukan menyelesaikan mau menguburkan almarhum bapaknya ini. Berantem satu harian dan saya di tempat itu nemanin teman saya. Pihak ibu pengen secara Islam. Pihak bapak pengen dibawa mayatnya
ke ke kampung ibunya asli dia dilahir dan diselenggarakan secara secara agama mereka sampai 1 harian sehingga semua tarikan mayat itu tidak jelas. Dan ini memang harus kita awasi Bu ya, harus kita perhatikan betul-betul. Ini perkara penting. Maka bagaimana penyelenggaraannya sesuai dengan keyakinan yang sudah dianutnya. Tapi karena memang pihak dari laki-laki tersebut tidak mau mengalah juga, karena itu mungkin anaknya, abangnya, adik saya, jadi pihak sedangkan perempuan istri itu kamu kenal mungkin di pertengahan jalan sehingga menikah. Maka apa yang terjadi Bu supaya titik tengah sampai karena sudah sampai sore, maghrib, meninggalnya pagi, maghrib belum diapa-apakan mayat itu. Akhirnya keputusan dilakukan dengan 2 ibadah. Yang pagi melakukan semua ritual Muslim, baru setelah itu ritual Batak. Dan ini memang sebaiknya bagaimana kita diselenggarakan apa yang sesuai dengan keyakinan orang yang meninggal tersebut. Kalau dia Islam ya harus Islam. Seperti itu. Untuk si matinya itu gimana ya Pak Ustadz? Karena kan udah terlanjur akhirnya dibakar ya mayatnya. Insya Allah kalau perkara dia Islam, insya Allah sudah amalnya diterima Ibu. Karena bukan perkara, kalau memang itu kan keyakinan. Ada orang juga yang meninggal mungkin ketika di medan perang atau di laut, masuk laut atau kapal meledak. Tapi tidak dimandikan atau tidak apa, tapi keyakinan tetap pada Allah, maka mereka dia tetap Islam. Tetap Islam ya Pak Ustadz tetap ya? Islam Ibu. Oke baik, itu saja Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz dan ibu-ibu yang sudah bertanya. Ada lagi yang mau bertanya ibu-ibu? Masih ada waktu Pak Ustadz? Nah, di sini asar sekitar berapa menit? 5 menit atau berapa menit bisa lihat? Asar ya asar udah 22 menit lagi Bu asar. Baik Pak Ustadz. Mungkin sudah saja ya. Ada lagi ibu-ibu. Silakan Ibu. Baik, ditutup saja mungkin Pak Ustadz. Ya. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Ya, oke Ibu semuanya. Insya Allah besok kita ini jadi untuk ini tidak terlalu banyak karena hanya menyampaikan kisah saja bagaimana keesaan Allah Subhanahu Wa Taala Al-Qayyum mengatur semua dunia ini dari hal yang terkecil sampai yang besar mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian insya Allah besok kita akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan harta kita, tentang infak. Bagaimana keutamaan kita berinfak, kemudian tata caranya. Karena kemarin sebelumnya kita bahas tentang jihad itu, berjuang di jalan Allah selain jiwa adalah harta. Maka inilah bagaimana harta kita. Ketika Allah titipkan harta, bagaimana caranya, penggunaannya, mendapatkannya, jangan sampai salah. Nah, ini besok terjadi tentang khusus tentang harta. Kemudian kalau infak juga nggak boleh ria, nggak boleh sombong. Ini semua dijelaskan. Ini saja mungkin ibu-ibu semuanya yang dapat saya sampaikan. Insya Allah kita besok tadabbur 261. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan ini menambah keyakinan kita tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Dari iman di atasnya adalah yakin. Jadi banyak orang percaya tapi masih ragu. Tapi kalau sudah yakin insya Allah terpatri dalam dirinya tidak ada keraguan sedikit pun. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن
ونجنا من النار بالقرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Semuanya ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga kita bersemangat terus menuntut ilmu, karena ilmu itu adalah menguatkan iman kita. Bukan Amin. iman yang mengantarkan, ilmu bukan mengantarkan kita jadi orang beriman, tapi ilmu adalah menguatkan keimanan. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.